Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di ibadah online Sekolah Minggu GPD Ijajah bersama saya Ivana dan Kak Siska. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan pagi ini, tetapi pastiin adik-adik semua udah mandi, udah siap untuk memuji Tuhan dan harus dengan semangat. Dan sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Semua tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau kami masih boleh beribadah melalui online, kiranya Tuhan menolong kami semua. Tuhan memberkati kami, memberkati anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Roh Kudus mengurapi mereka, dan sebentar kami mau memuji Tuhan, memuliakan Engkau melalui pujian kami. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku atas anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku atas anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku atas anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Teman-teman, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik.
Terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati guru-guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya tetap baik-baik aja dan pastinya juga tetap sehat ya. Bersyukur ya pagi hari ini kita masih bisa ada ibadah online dan adik-adik tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum lebih jauh lagi belajar kebenaran firman Tuhan, kakak mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama kakak Angel. Nah adik-adik masih ingat gak hari-hari penciptaan? Dari hari pertama sampai hari ke-6, ada yang ingat? Nah pagi hari ini kita sama-sama mau ingat kembali ya hari-hari penciptaan. Dari hari pertama sampai hari ke-6. Yang pertama, masih ingat hari apa yang pertama? Ya, terang dan gelap. Hari kedua, cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan pohon-pohonan. Hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Ada apa aja? Matahari, bulan, dan bintang. Kemudian hari kelima apa? Hari kelima Tuhan menciptakan burung di udara dan ikan di laut. Yang terakhir nih, hari ke-6 Tuhan menciptakan apa adik-adik? Ya, Tuhan menciptakan binatang melata atau merayap dan manusia. Nah adik-adik, dari hari pertama sampai hari yang ke-6 Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik, sangat baik. Tapi dari semua ciptaan Tuhan ada yang paling istimewa loh adik-adik. Kira-kira siapa yang paling istimewa dalam ciptaan Tuhan? Coba tebak siapa? Ya, manusia. Yang paling istimewa adalah manusia. Tapi adik-adik, bukan berarti ciptaan yang lainnya nggak baik loh ya. Ciptaan yang lain tetap baik. Karena apa? Semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Tapi hanya manusia yang istimewa. Kenapa sih manusia itu ciptaan yang paling istimewa? Yang pertama adik-adik, kenapa manusia itu ciptaan yang istimewa? Karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi maksudnya gimana sih Kak segambar dan serupa dengan Allah itu? Segambar dan serupa dengan Allah dalam artian kalau Allah itu pemberi, suka memberi, sifat itu juga ada dalam hidup manusia. Nah, kenapa kita juga disebut istimewa sih manusia itu? Yang kedua adalah karena kita diberi roh penolong, yaitu Roh Kudus. Kemarin kita baru aja merayakan hari Pantekosta atau Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus untuk setiap orang-orang percaya, untuk orang-orang yang mengasihi Yesus. Kita tahu bahwa ketika Yesus naik ke surga, Dia menyediakan tempat buat kita di surga dan tidak dibiarkan kita sendiri di dunia. Melainkan apa adik-adik? Ketika Yesus naik ke surga, Dia kirim Roh Kudusnya, penolong itu untuk menolong kita. Nah, baik adik-adik, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kalau kita buka kebenaran firman Tuhan di Yesaya 43 ayatnya yang keempat bagian A-nya saja. Yesaya 43 ayatnya yang keempat A berbunyi demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ini adalah perkataan Allah untuk semua umat manusia. Allah katakan, oleh karena engkau berharga dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi kita ingat lagi betapa mulia dan berharganya hidup kita, istimewanya hidup kita di hadapan Allah.
Nah, adik-adik, sebagai ciptaan Allah yang istimewa, yang berharga dan mulia, ada hal-hal yang harus kita lakukan sebagai umat manusia yang istimewa ini. Jadi supaya kita terus menjadi manusia yang istimewa di hadapan Tuhan, kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, Kak Angel mau sharing adalah hubungan kita dengan Allah. Ya, jadi kita harus membangun hubungan kita dengan Allah. Dengan cara apa sih Kak kita membangun hubungan dengan Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara kita beribadah, berdoa, dan baca Alkitab. Kalau saat ini mungkin kita nggak bisa ibadah di rumah Tuhan, di gereja, tapi bersyukur karena gereja kita mengadakan ibadah online. Apalagi adik-adik yang sekarang duduk manis, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan tadi memuji memuliakan Tuhan. Bersyukur sekali karena apa? Tuhan disenangkan melalui apapun yang kita kerjakan, apalagi kalau kita memuji memuliakan Tuhan. Jadi kita beribadah pun itu karena disuruh oleh Tuhan. Kalau adik-adik baca di Keluaran 20 ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya apa adik-adik? Ada satu hari di mana kita mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Di sana dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau kita biasanya hari Minggu, bukan? Nah, jadi betapa pentingnya kita beribadah kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau untuk berdoa dan baca Alkitab, di mana aja bisa kita kerjakan. Apalagi sekarang kita ada di rumah, seringnya di rumah ya kan? Jadi berdoa dan baca Alkitab itu harus sering dilakukan. Firman Tuhan itu isi hati Allah. Jadi pentingnya kita mengetahui isi Allah adalah dengan cara kita membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, itu hal pertama adik-adik, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua adalah membangun hubungan dengan sesama. Kalau adik-adik baca di Keluaran 20 ayat 10, di sana dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Kemudian di Matius 22 ayat 39 di sana dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, orang-orang yang sedang dekat dengan kita, yang paling dekat dengan kita saat ini adalah orang tua kita, mama, papa, kakak, adik. Jadi sebisa mungkin kita membantu mereka ketika dimintai tolong. Kita mau dengan cepat langsung membantu mama papa kita. Nah adik-adik, jadi pentingnya juga kita sebagai manusia yang istimewa membantu sesama. Terlebih kepada orang tua dan teman-teman, kakak dan adik. Semuanya harus kita bantu. Kemudian poin yang ketiga adik-adik. Yang harus kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri. Apa aja sih yang kita lakukan untuk diri kita sendiri? Yang terutama adalah menjaga diri baik-baik dan juga jaga kesehatan. Apalagi saat-saat ini, betapa pentingnya kita menjaga kesehatan. Makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan pola hidup yang teratur. Nah, adik-adik, dari poin pertama sampai poin yang ketiga, kalau kita simpulkan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan, kemudian kita menyenangkan sesama, dan kemudian kita menyenangkan diri sendiri juga. Ketiga hal ini kita hanya bisa kerjakan ketika kita dibantu oleh Roh Kudus. Jadi sama seperti yang tadi Kak Angel cerita, kita diberi penolong atau Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu, biarlah kehidupan kita setiap harinya minta untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, siapa yang setiap bangun pagi ketika buka mata langsung berdoa? Siapa? Kak Angel harap semuanya seperti itu ya. Ketika bangun, buka mata, langsung berdoa. Di pagi hari kita berdoa, Tuhan berkati saya, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berkati aktivitas saya. Dan terlebih adik-adik, jangan lupa berdoa. Minta Roh Kudus supaya memimpin kehidupan kita untuk sepanjang hari. Kemudian ketika malam,
hendak mau tidur lagi, jangan lupa juga berdoa. Berdoanya seperti apa? Berdoanya bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memimpin kehidupanku sepanjang hari ini. Nah, adik-adik, itu dia hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita menjadi manusia yang istimewa. Kita juga harus menyenangkan hati Tuhan. Ingat, ketika Tuhan senang dengan perilaku kita, dengan apapun yang kita perbuat, Tuhan pasti memberkati adik-adik semuanya. Jadi, marilah setiap hari kita mengundang Roh Kudus, undang Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Karena kita akan lebih istimewa lagi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, pagi hari ini Kak Angel mau ajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dan juga menyanyikan pujian. Kita undang Yesus hadir dalam hidup kita. Pasti adik-adik tahu semua lagu ini. Mari kita sama-sama nyanyikan ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah, adik-adik, jadi mari setiap hari kita panggil dan undang Roh Kudus untuk hidup di dalam kita. Kak Angel mau ajak kita sama-sama berdoa. Semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur menjadi ciptaan yang istimewa. Mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami undang Roh Kudus masuk dalam kehidupan kami, supaya hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati kedua orang tua kami, kakak adik kami, bahkan kami sendiri. Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Halo semuanya, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya pengumuman pemenang Family Bible Quiz minggu lalu. Nah, langsung saja nih ya, siapa pemenangnya? Oke, kali ini kami mengambil 3 orang pemenang karena kalian hebat-hebat, jawaban kalian bagus-bagus, banyak benernya, tetapi dari semua ini kami pilih 3 orang pemenang saja. Penasaran? Kita mulai dari juara yang ketiga dulu, oke? Juara yang ketiga adalah siapa ya? Jesslyn! Selamat Jesslyn! Pemenang kedua adalah Josephine. Dan pemenang yang pertama adalah Queen dan Lindsay. Selamat semuanya pemenangnya. Kami
akan kirim hadiahnya ke rumah kalian masing-masing. Oke, sama-sama kita mau berdoa menutup ibadah sekolah minggu hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pimpinan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih juga Tuhan sudah memimpin ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Beri kami sukacita, kerinduan untuk senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Beri kami kerinduan untuk terus belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan juga tolong orang tua kami, usaha pekerjaan mereka, Tuhan memberkati. Terlebih Tuhan selamatkan seisi rumah kami. Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya, dari virus corona, dari sakit penyakit. Tuhan beri kami kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan, kami rindu di minggu yang akan datang, kami bisa kembali beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru-guru dan teman-teman sekolah minggu GPDI Jajak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dah.